Kekuasaan bisa membelokkan hati atau menajamkan nurani. Dalam kisah ini, kita mengikuti Marcus Aurelius, kaisar filsuf yang mencoba memimpin bukan dengan ketakutan, melainkan kebijaksanaan. 6 episode, 6 pelajaran stoik tentang bagaimana tetap jernih di tengah badai. Ketika perang mengetuk, wabah menyapu, dan ambisi berbisik. Inilah pencarian tenang di puncak dunia. Dinginnya fajar di Palatium. Kabut pagi merayap di Palatium ketika Marcus membuka gulungan surat dari perbatasan utara. Berita singkat, tajam. Suku-suku melintasi Danube. Granarium menipis, kas negara tercekik. Di hala yang bergema, para senator berebut saran. Lebih banyak pajak, lebih banyak hukuman, lebih banyak pertunjukan. Marcus mengangkat tangan. Tenang. Apa yang berada dalam kuasaku? Batinnya bertanya, mengulang pelajaran yang disematkan gurunya. Kendalikan responsmu, bukan dunia. Ia memanggil dokter-dokter untuk menakar wabah yang merayap dari pasar, meminta logistik menghitung gandum tanpa tipu, mengirim utusan ke legiun dengan pesan ringkas, disiplin tanpa kebengisan. Ketika penasehatnya mendesak pertunjukan gladiator untuk mengalihkan murka rakyat, Marcus menatap jendela, menimbang. Hiburan bukan jawaban bagi perut kosong. Malamnya ia menulis di lilin. Jika hari ini aku gagal, biarlah kegagalan itu pada hal-hal di luar kendali. Tugasku adalah berniat baik, berkata benar, bekerja tuntas. Kata-kata itu bukan doa kepada dewa, melainkan jangkar pada dirinya sendiri. Di luar, Roma tak berubah. Di dalam, keputusan telah diambil. Memulai dari yang bisa dikelola, setia pada kebajikan, dan berjalan pelan, namun pasti ke arah yang benar. Api di perbatasan. Angin utara membawa bau asap dan besi. Di tepian Danube, tenda-tenda legiun bergetar oleh teriakan perintah. Marcus tiba bukan sebagai dewa perang, tapi sebagai murid kehidupan. Mengenakan mantel sederhana, menolak kemewahan para jenderal. Ia duduk bersama prajurit, makan roti keras dan keju kering, mendengar kisah keluarga yang ditinggalkan di Roma. Seorang perwira muda, Lucius, menatap heran. "Mengapa engkau turun ke sini, Kaisar? Bukankah tugas kami berperang untukmu?" Marcus tersenyum lelah. "Aku tidak memerintah dari menara. Aku memerintah dari hati yang sama dengan kalian, yang takut tapi tetap berdiri." Malam itu, saat api unggun menyala redup, Marcus menulis di papan lilin. "Jangan menanti dunia menjadi lembut. Jadilah lembut di dunia yang keras." Ia tahu besok darah mungkin tumpah, namun baginya perang terbesar bukan melawan suku di seberang sungai, melainkan melawan amarah dalam dirinya sendiri. Ketika teriakan perang akhirnya menggema di fajar berikutnya, Marcus menatap kabut yang menelan barisan. Dalam diam, ia berbisik. Tugas kita bukan memastikan kemenangan, tapi memastikan kehormatan dalam berjuang. Di tengah dentang pedang dan jerit manusia, stoisismenya diuji bukan di haula filsafat, melainkan di medan yang nyata, tempat prinsip diuji oleh rasa takut dan kebajikan oleh nyawa. Wabah di Roma. Ketika perang masih bergolak di utara, kabar lain menyusup ke Roma, wabah. Kota gemerlap itu berubah muram. Jalan-jalan yang dulu ramai, kini diselimuti bau dupa dan tangis. Marcus kembali dari perbatasan, tanpa iring-iringan megah, hanya membawa satu tekad, menjaga ketenangan di tengah kepanikan. Ia berjalan di antara rakyatnya, tak menghindar dari udara yang disebut terkutuk. Para penasihatnya memohon, "Kaisar, lindungi dirimu, dunia butuhmu tetap hidup." Tapi Marcus menjawab lembut, "Bagaimana aku bisa memerintah dengan kasih jika aku takut pada rakyatku sendiri?" Di malam yang sunyi, ia menulis, "Segalanya fana, tubuh akan binasa, nama akan pudar, tapi kebajikan itu abadi dalam setiap perbuatan kecil yang jujur." Ia menyadari bahwa wabah tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga keberanian dan kasih. Maka ia memerintahkan pembukaan lumbung, mengirim tabib ke distrik miskin, dan menghapus pajak di daerah terdampak. Di antara penderitaan, rakyat mulai melihat sesuatu yang langka,
seorang pemimpin yang tidak bersembunyi di balik tahta. Markus tidak mengangkat pedang, tapi menyalakan harapan dengan keteguhan. Dan di setiap langkahnya, stoisisme menjadi nyata, bukan kata-kata di lembaran, melainkan cahaya kecil yang bertahan di tengah kegelapan wabah. Bayang-bayang di Senat. Di aula marmer Senat, suara debat bergema seperti badai yang tak reda. Senator-senator berambisi saling menyalahkan atas krisis yang tak berujung. Beberapa menuduh Markus terlalu lembut, terlalu lambat menindak. Roma butuh tangan besi, bukan pena filsuf, seru salah satu dari mereka. Markus hanya menatap, diam seperti batu di tengah ombak. Ia tahu, kemarahan adalah racun yang mengaburkan akal. Dalam diam, ia mengingat ajaran Stoik. Jangan biarkan jiwa menjadi boneka bagi emosi orang lain. Maka, ketika seorang bangsawan menuduhnya lemah di depan publik, Markus menjawab dengan tenang. Lebih baik lemah dalam amarah daripada kuat dalam kebencian. Suasana hening, bahkan gema langkah penjaga berhenti. Namun, malam itu ia merasa berat. Di ruang pribadinya, ia menatap api lentera yang menari. Ia bukan dewa, ia manusia yang lelah. Ia menulis di lilin, "Jika keadilan membuatku tampak keras, biarlah demikian. Jika kasih membuatku tampak lemah, biarlah juga demikian. Tugasku bukan memuaskan semua, tapi tetap selaras dengan kebajikan." Keesokan harinya, Markus hadir lagi di Senat. Wajah tenang tanpa dendam. Ia mendengarkan semua, memutuskan dengan jernih, lalu melangkah keluar di bawah matahari yang membakar. Dalam hatinya, satu keyakinan tumbuh. Kekuasaan sejati bukan menundukkan manusia, tapi menundukkan diri sendiri. Surat untuk Commodus. Malam di perkemahan utara begitu sunyi hingga Markus bisa mendengar desir angin menyentuh kain tendanya. Di meja kecil, ia menulis surat untuk putranya, Commodus, pewaris yang kelak akan memegang nasib Roma. Tinta mengalir perlahan, seperti hatinya yang penuh harap sekaligus cemas. "Anakku," tulisnya, "kekuasaan bukan hadiah, melainkan ujian. Orang akan memujimu agar engkau lupa diri, menyanjung agar engkau buta arah. Jangan biarkan sanjungan menjadi tali halus yang menjerat jiwamu." Ia berhenti sejenak, menatap api yang bergoyang di lampu minyak. "Ingatlah," lanjutnya, "pemimpin sejati bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling mampu menahan diri." Markus tahu, darah kekaisaran tak menjamin kebajikan. Ia hanya bisa menanam benih, bukan memastikan tumbuhnya pohon. Dalam renungannya, ia menulis lagi, "Engkau tidak bisa memilih masa, tapi engkau bisa memilih bagaimana hidup di dalamnya. Bersikap adil, walau sendirian." Ketika fajan menyingsing, ia menyegel surat itu. Tak ada jaminan bahwa kata-katanya akan didengar. Tapi baginya, menulis adalah cara bertahan, meninggalkan jejak kebijaksanaan di antara ketidakpastian dunia. Di kejauhan, kabut menyelimuti lembah, dan Markus tahu, warisan sejati bukan istana atau patung perunggu, melainkan nilai yang menuntun jiwa agar tetap teguh ketika semua hal lain runtuh. Senja di Vindobona. Langit di utara berwarna tembaga saat matahari perlahan tenggelam di atas perkemahan Vindobona. Udara dingin menusuk tulang, dan Markus, yang kini tubuhnya rapuh oleh usia dan penyakit, terduduk di tenda kecilnya. Di luar, legiun masih berjaga, tapi sang kaisar tahu, pertempuran terbesar telah selesai, bukan melawan musuh, melainkan melawan dirinya sendiri. Ia memandangi catatan terakhir di papan lilin. Hidup singkat, manusia hanyalah nafas, waktu, dan kehendak untuk berbuat baik. Jemarinya bergetar, namun hatinya tenang. Seorang tabib datang menawarkan ramuan pahit, tapi Markus tersenyum dan menolak lembut. "Jangan khawatir," katanya pelan, "aku tidak mati, aku hanya pulang kepada alam semesta yang melahirkanku." Dalam senyap,
Pikirannya melayang pada Roma, pada Commodus, pada rakyat yang dulu disapanya di jalan-jalan sempit. Ia berharap kebajikan yang ia tanam, meski kecil, bisa tumbuh menjadi pohon peneduh bagi generasi berikutnya. Ia menutup mata, mendengar desir angin di luar tenda, seperti bisikan dunia yang berputar tanpa henti. Ketika Fajal menyapa esoknya, prajurit menemukan sang kaisar telah pergi dalam damai. Tidak ada upacara megah, hanya tulisan terakhir yang tertinggal di lilin yang hampir mencair. Jadilah sederhana, setia pada kebajikan, dan jangan takut pada akhir, karena akhir hanyalah bagian dari keteraturan alam. Dan di sanalah, di tengah dinginnya Vindobona, berakhir kisah sang kaisar filsuf yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tahta, melainkan dari ketenangan hati yang tak tergoyahkan. Warisan sang kaisar filsuf. Kisah Marcus Aurelius bukan hanya sejarah, tapi cermin bagi jiwa modern yang masih berjuang melawan kekacauan batin dan tuntutan dunia. Ia memerintah dengan keberanian tanpa kekerasan, kebijaksanaan tanpa kesombongan, dan keteguhan tanpa kehilangan belas kasih. Dalam setiap peperangan, wabah, dan pengkhianatan, ia menunjukkan satu hal sederhana: kendalikan dirimu, maka dunia takkan mengguncangmu. Filsafat Stoik yang ia hidupi bukan sekedar teori kuno. Ia adalah panduan abadi tentang bagaimana tetap tenang di tengah badai hidup, bagaimana memilih kebajikan ketika dunia menawarkan jalan pintas. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati ada pada pikiran yang jernih dan hati yang berani. Dan kini pertanyaannya berpindah padamu. Bagaimana jika hari ini engkau mencoba hidup seperti sang kaisar filsuf? Mulailah dari yang kecil, kendalikan amarahmu, jujurlah dalam tindakan, dan tetap lembut bahkan ketika dunia keras padamu. Dan kini, karena mungkin di dalam dirimu pun ada seorang Marcus Aurelius yang sedang menunggu untuk bangkit. Hidup sesuai alam berarti hidup dengan kebajikan. Marcus Aurelius. Kalau kisah ini menginspirasimu, tekan like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah sejarah hebat berikutnya. Tulis juga di komentar, tokoh siapa yang harus saya ceritakan setelah ini.